Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Universitas Negeri, ya, UIN, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Bapak Dr. Imam Makhali. Ini selama pandemi nggak pernah ketemu di sini lagi ya. Alhamdulillah. Yang kami banggakan, Ketua dan Sekretaris serta pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Saudara Moderator, Master of Ceremony, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah Alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatannya. Pagi hari ini sampai siang kita akan berdiskusi, berdialog yang terkait dengan metode penelitian. Nah, untuk hari ini saya berikan 4 metode, nanti kalau waktunya memungkinkan, yaitu metode penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan R&D. Ini mixed methodnya belum saya tulis ya, jadi ada 4 metode penelitian. Nah, mungkin nanti karena waktunya terbatas, dan slide-nya ini 166 ya, 166 slide, nanti bisa dibaca di slide ini. Apakah PowerPoint saya kelihatan, Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini tambah ya, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan R&D. Nah, teman-teman mahasiswa, ini pengalaman saya sebagai pembimbing dan ketua program studi S3 Manajemen Pendidikan UNJ, ada tips tentang cara mudah menulis tesis dan disertasi. Ingin yang mudah atau ingin yang sulit? Mudah dan baik, Prof. Mudah dan baik. Mudah, Prof. Tentu yang pertama sesuai dengan keyakinan kita, setiap pekerjaan harus dimulai dengan niat ya. Tapi bukan hanya niat yang diucapkan, tapi niat yang dilaksanakan ya. Seperti sholat itu kan ada niatnya, langsung dilaksanakan. Jadi ini yang utama, ya kita kuatkan niat, lalu bekerja dengan rutin. Maka teman-teman kalau berdoa, berdoalah agar anggota tubuh kita ini mau dan mampu melaksanakan niat. Ya. Karena niatnya sudah diucapkan, tapi mata ngantuk, tangan nggak mau ngetik, itu akhirnya juga tidak jalan. Ya. Maka anggota tubuh ini perlu diberi semangat untuk mau dan mampu mengerjakan niat. Lalu secara teknis, yang perlu dipahami, mahasiswa untuk bisa menulis tesis dan disertasi, yang kedua harus memahami apa yang diteliti. Apa yang diteliti itu terkait dengan program studinya masing-masing. Jadi yang diteliti harus relevan dengan program studi, serta level penelitiannya juga disesuaikan. Karena level penelitian antara S1, S2, dan S3 itu berbeda.
Nah, yang kedua adalah memahami metode penelitian seperti yang kita diskusikan hari ini. Kalau teman-teman sudah paham dengan metode penelitian, maka ibarat kita jalan sudah punya Google Map ya, punya map kemana kita akan pergi. Jadi teman-teman kalau sudah memahami metode penelitian untuk penulisan tesis dan disertasi, maka akan tahu kapan mulai, kapan mengerjakan, dan kapan mengakhiri. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa jangan hanya tahu kapan mulainya, tapi juga kapan mengerjakan sampai kapan selesai. Pengalaman sebagai asesor di beberapa perguruan tinggi, memang sering yang menghambat cepat lulus adalah di penulisan tesis dan disertasi. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kepada forum komunikasi menyelenggarakan kegiatan seminar atau workshop agar memiliki bekal, memiliki persepsi yang sama tentang penulisan tesis dan disertasi. Nah, kalau tesis dan disertasi sudah dipandang memiliki kualitas yang memadai dan nanti diuji, maka sekarang harus dipublikasikan, baik di jurnal internasional ataupun nasional. Yang ketiga, setiap penulisan tesis dan disertasi harus menggunakan panduan yang ada. Jadi teman-teman jangan sampai menulis tesis disertasi menggunakan perguruan tinggi lain, tapi gunakan sesuai dengan panduan masing-masing perguruan tinggi yang dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jakarta, ya, Yogyakarta, ya. Untuk itu teman-teman harus sudah memiliki panduannya, baik untuk menulis proposal, untuk bimbingan maupun untuk menulis tesis dan disertasi. Berikutnya, nah, yang tidak kalah pentingnya teman-teman harus bisa komunikasi yang baik dengan pembimbing. Karena pembimbing inilah yang memberikan arah kemana tesis disertasi akan ditulis, yang bisa membantu untuk memecahkan kalau ada masalah, bahkan yang menentukan Anda itu siap ujian atau tidak adalah pembimbing. Maka harus komunikasi yang baik dengan pembimbing. Sekarang komunikasi bisa pakai internet, WA, dan yang lain. Yang penting gunakan tata krama yang baik. Apalagi ini di Jogja, yang penuh sopan santun ya, itu yang menjadi kunci komunikasi yang baik dengan pembimbing. Nah, yang paling berat ini adalah menulis. Ya, jadi setelah semuanya berjalan, lalu menuliskan menjadi tesis dan disertasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ini ya teman-teman, untuk mahasiswa, tip untuk cepat lulus atau cepat menulis tesis dan disertasi, ada niat yang terlaksana, tahu apa yang diteliti, tahu metode, menggunakan panduan yang tepat, komunikasi yang baik dengan pembimbing, serta menuliskannya dengan baik. Ini saya tunjukkan buku dan fungsi dari setiap metode. Ya. Pertama, metode penelitian kuantitatif itu nampaknya yang paling banyak di tarbiyah ya. Banyak juga yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kapan metode ini digunakan? Metode penelitian kuantitatif digunakan apabila peneliti ingin mengembangkan
ilmu melalui pembuktian, ya. Jadi metode kuantitatif untuk S2 itu pasti membuktikan hipotesis. Ada 3 level hipotesis, yaitu hipotesis yang sifatnya aplikatif, menguji teori yang ada hipotesis yang inovatif, gabungan teori dan pemikiran baru, dan ada hipotesis yang kreatif. Semuanya adalah ide, gagasan, atau pemikiran baru yang dibuktikan. Ya, ini metode kuantitatif. Nah, untuk mendukung ini perlu alat analisis dalam metode kuantitatif, yaitu statistik, baik statistik parametris maupun non-parametris. Kapan metode penelitian kualitatif digunakan? Metode penelitian kualitatif digunakan apabila peneliti ingin menemukan, bukan membuktikan ya, tapi ingin menemukan. Maka metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengembangkan ilmu melalui eksplorasi dan nanti akan menghasilkan suatu temuan. Metode kuantitatif filsafatnya rasionalisme, positivisme. Metode penelitian kualitatif filsafat besarnya adalah empirisme, interpretif, dan konstruktif. Ya. Jadi metode kuantitatif mengembangkan ilmu melalui pembuktian, metode kualitatif mengembangkan ilmu melalui eksplorasi. Jadi sangat berbeda kan kedua metode tersebut. Nah, perkembangan terkini adalah metode penelitian kombinasi. Metode penelitian ini bahasa asingnya bervariasi, ada yang menyebut sebagai hybrid research, ada yang menyebut sebagai multi-method, ada yang menuliskan sebagai integrated method, ada yang menuliskan sebagai combined research. Nah, saya lebih cocok metode penelitian ini mixed method, yaitu saya terjemahkan sebagai metode penelitian kombinasi. Bagaimana pandangan metode penelitian ini terhadap gejala atau objek yang diteliti? Metode penelitian kombinasi berpandangan bahwa setiap objek itu memiliki nilai baik kuantitatif maupun kualitatif. Itu pasti. Setiap objek ada nilai kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau objek memiliki 2 nilai dan hanya diteliti dengan 1 metode, maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Metode kualitatif lebih banyak menghasilkan data kualitatif, metode kuantitatif lebih banyak menghasilkan data kuantitatif, sedangkan kalau pakai metode kombinasi, dalam 1 tesis, dalam 1 disertasi akan diperoleh data yang lengkap, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Jadi 1 judul penelitian diteliti dengan 2 metode. Oleh karena itu berbagai penulis dan fakta menunjukkan bahwa mixed method ini saat ini dipandang metode yang lebih baik. Metode yang paling baik di antara metode yang lain bila hanya dibandingkan dengan menggunakan 1 metode saja. Ya. Jadi teman-teman ini terutama S3, belajar S3 bukan hanya mengembangkan yang telah ada, tapi juga belajar sesuatu yang baru, termasuk belajar metode penelitiannya. Karena nanti kalau sudah lulus S3, misalnya ada yang tanya, kok mixed method itu tidak tahu, itu rasanya
kurang ya, kurang kompeten. Sudah S3 kok tidak bisa mixed method. Kalau di UNJ, kebetulan saya core prodi S3 Manajemen Pendidikan. Untuk S3 itu disertasinya wajib dengan mixed method dan research and development. Jadi wajib ditulis menggunakan metode kombinasi atau menggunakan research and development. Ini karena sambil belajar, sehingga kalau sudah lulus akan lebih memahami baik mixed method maupun metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method itu lebih banyak dipakai untuk mengembangkan ilmu, ya. Sedangkan yang berikut ini metode penelitian dan pengembangan ini dipakai untuk mengembangkan produk baru. Ya. Memang awalnya R&D ini dipakai di industri dan dunia bisnis untuk mengembangkan, menciptakan produk-produk baru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Tapi perkembangan terkini bahwa R&D bisa dipakai di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, bisa menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Salah satu contohnya mengembangkan model-model pembelajaran, mengembangkan sistem evaluasi, mengembangkan sistem penjaminan mutu. Itu semua pakai research and development. Teman-teman juga bisa melakukan penelitian dengan metode penelitian evaluasi atau evaluasi program. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu program dapat dilaksanakan dan tujuan program itu dapat dicapai. Ini jarang juga ya tesis disertasi yang menggunakan evaluasi program. Bisa juga tesis menggunakan metode penelitian kebijakan kalau tesis dan disertasi itu terkait dengan penelitian kebijakan. Misalnya suatu kebijakan ya, kebijakan perguruan tinggi, kebijakan sekolah dipandang memiliki kelemahan, maka diteliti dengan metode penelitian kebijakan dan selanjutnya memberikan rekomendasi bagaimana kebijakan itu supaya dikembangkan yang lebih baik. Insya Allah tahun ini akan terbit satu buku lagi, yaitu metode penelitian studi kasus. Seluruh buku yang saya tulis tadi disampaikan, kalau keseluruhan buku ada 25 buku, tapi di bidang metode penelitian ini sudah 20 buku yang ditulis. Ya. Alhamdulillah, ya, dengan menulis buku ini, royaltinya kami pakai untuk membangun masjid. Masjidnya saya beri nama saya sendiri, Masjid Profesor Dr. Sugiono dan istri saya. Nah, ini supaya memberi inspirasi teman-teman bisa menulis buku, bisa menulis penelitian, nulis jurnal yang hasilnya salah satunya adalah untuk ibadah. Maka terima kasih kepada teman-teman yang telah membeli buku asli ya. Karena yang membeli buku asli itu berarti sudah ikut ya membangun masjid ini. Karena dari membeli buku asli, royaltinya dipakai untuk ini. Ya, ini dari depan. Alhamdulillah dengan menulis buku juga telah mendapatkan 4 rekor muri. Rekor yang pertama sebagai penulis terbanyak di Indonesia
bidang metode penelitian. Rekor muri yang kedua sebagai penulis terbanyak bestseller di bidang metode penelitian. Rekor muri keempat sebagai narasumber tunggal dengan peserta terbanyak. Waktu itu, waktu pandemi, ini pernah mengisi webinar dengan narasumber saya sendiri dengan peserta 6.227. Nah, yang terakhir kemarin, rekor muri keempat sebagai narasumber terbanyak selama pandemi COVID-19. Alhamdulillah, mungkin yang lain selama pandemi ini kehilangan pekerjaan, tapi justru saya selama pandemi ini mengisi webinar sebanyak 227 kali. Alhamdulillah.